66. Tanpa banyak-banyak bicara, Eleanor segera membereskan segala urusan administrasi Adisti. Adisti bingung harus melakukan apa sebab wanita parubaya yang masih cantik di usianya yang tak lagi muda itu telah membereskan segalanya. Biar aku saja, Madre yang membereskan barang-barangku, ujar Adisti tak enak saat Eleanor mengambil sebuah tas untuk memasukkan barang-barang Adisti. Tapi Eleanor menggeleng dengan cepat, "No, kamu istirahat saja di sana. Biarkan Madre yang membereskan semua ini. Kita akan pergi dari sini sekitar pukul 7 malam nanti," jawab Eleanor cepat. Kemudian dengan cekatan, Eleanor membereskan segalanya. Menjelang sore, dua orang wanita cantik mengetuk pintu kamar Adisti. Eleanor pun gegas membuka pintu. Lalu ia tersenyum lebar seraya mempersilahkan dua wanita cantik itu masuk. "Itu dia calonnya. Dandani dia yang cantik ya." Tukas Eleanor membuat dahi Adisti berkerut. Untuk apa ia didandani? Masa pulang dari rumah sakit mesti didandani cantik-cantik sih? Kayak mau dibawa kemana aja. "Siap, Madam. Madam serahkan saja semuanya padaku. Aku pasti takkan mengecewakan Madam," tukasnya seraya mengerlingkan sebelah matanya. Lalu wanita cantik itu menuntun Adisti duduk di sebuah kursi. Di depannya, perempuan yang Adisti yakini asisten dari wanita yang hendak mendandaninya itu sedang meletakkan sebuah cermin yang cukup besar. "Madre, kenapa aku harus didandani? Bukankah malam ini aku akan segera pulang?" "Kau memang akan pulang, sayang. Tapi sebelumnya, ada yang akan kamu lakukan. Kau cukup diam dan setelah itu ikut Madam." Adisti mengatupkan bibirnya. Ia hanya bisa pasrah saat Sang Mua mulai menarikan jari jemarinya. Mengulas berbagai macam alat make up ke wajahnya dengan begitu cekatan. Hingga beberapa saat kemudian, Sang Mua pun meminta Adisti menatap dirinya di depan cermin. Mata Adisti terbelalak saat memandang dirinya sendiri yang tampak berbeda dari kesehariannya. Setelahnya, asisten Mua memintanya berdiri sambil memegang sebuah gaun. Mata Adisti terbelalak melihat gaun cantik berwarna putih tulang tersebut. Ingin bertanya pada Eleanor, tapi ibu dari Mark tersebut telah menghilang entah kemana. Adisti lantas bertanya pada kedua perempuan yang sedang membantunya berganti pakaian dengan gaun tersebut, tapi mereka justru tersenyum tak jelas. Ingin mengumpat, tapi rasanya malu. Adisti benar-benar bingung. Ia lupa kalau Mark kemarin menjanjikan akan menikahinya. Ia pikir Mark Anda bergurau saja. Apalagi masih dirawat di rumah sakit, tidak mungkin kan mereka akan menikah di rumah sakit. Semburat senja kini mulai menjelaga, tapi Eleanor belum juga kembali ke ruangan itu. Adisti lantas berjalan menuju balkon. Dari sana, ia dapat melihat orang-orang yang kesana kemari sangat sibuknya. Dahinya sampai mengernyit, merasa heran. Mengapa hari ini rumah sakit itu tampak sangat sibuk? Tak lama kemudian, pintu kamarnya dibuka. Eleanor pun masuk dengan mengenakan gaun yang begitu mewah. Mata Adisti sampai nyaris tak berkedip, merasa kagum dengan kecantikan Eleanor yang seolah tak termakan usia. "Ayo." Eleanor mengulurkan tangannya. Dengan sedikit ragu, Adisti pun membalas uluran tangan itu. "Madre, kalau boleh tahu, kita mau kemana?" Tanya Adisti heran saat langkah kakinya justru menyusuri koridor ke arah berlawanan dari jalan keluar rumah sakit. Bukannya menjawab, Eleanor justru tersenyum lebar membuat gadis itu benar-benar kebingungan. Hal serupa juga Mark alami. Dibantu ayah dan sepupunya, ia kini telah mengenakan tuxedo. Sedari tadi, wajahnya cemberut. Mark sudah meminta sang ayah untuk mengurus pernikahannya, tapi jawaban Alvernon hanya iya-iya saja. Padahal ia pikir, ayahnya sudah mendaftarkan pernikahannya di kantor pencatatan pernikahan. Tapi hingga sore menjelang malam, tak ada petugas yang datang untuk melegalkan pernikahannya. Andai kakinya tidak sakit, Mark sendirilah yang akan membawa Adisti ke kantor tersebut. Terserah urusan lainnya, yang terpenting pernikahannya lebih dahulu terdaftar sehingga ia bisa segera mengklaim Adisti sebagai miliknya. "Padre, sebenarnya kita mau kemana sih? Kenapa aku dipakaikan tuxedo seperti ini? Padre tidak ingin membawaku ke pertemuan bisnis kan? Dengan kakiku yang seperti ini."
Kini Mark telah duduk di sebuah kursi roda. Pakaiannya pun telah diganti dengan tuxedo berwarna silver membuatnya terlihat lebih gagah meskipun ia duduk di kursi roda. Cek, sudah, tak usah cerewet. Cukup diam dan jadi anak yang patuh. Padre yakin kau akan senang dengan kejutan ini, serga Alvernon saat sang anak memprotes dirinya. Senang. Justru Padre dan Madre telah menghancurkan kesenanganku. Padahal aku sudah meminta kalian mendaftarkan pernikahanku dan Adisti, tapi hingga langit menggelap, kalian tidak melakukan apa-apa sama sekali. Sungguh mengecewakan, omel Mark tanpa semangat. Bukannya marah, Alvernon dan para sepupunya justru terkekeh. Sudah, ikutin saja permintaan Uncel. Kami yakin, kau akan sangat menyukai kejutan ini. Kau justru akan sangat berterima kasih dengan kami semua setelah ini. Ya, kita lihat saja nanti, pungkas Mark ogah-ogahan. Sepupu Mark bernama Leon itu pun mendorong kursi roda Mark menyusuri koridor. Hingga akhirnya mereka sampai di taman belakang rumah sakit, dahi Mark dan Adisti yang ada di tempat berbeda mengerjap. Ia melihat ada sebuah mimbar dan deretan kursi di depan sana. Tak lupa lilin-lilin cantik berjejer di sepanjang sisi karpet merah seolah memang menunggu kedatangan mereka. Ini, ucap Adisti dan Mark bersamaan dengan jarak hanya beberapa meter. Mark dan Adisti yang saling menyadari suara masing-masing pun menoleh. Mata keduanya terbelalak. Ada keterkejutan sekaligus kekaguman di netra mereka masing-masing. Hingga sebuah seruan membuat mereka sadar dari keterpakuan. Ayo, katanya mau menikah. Ayo, segera naik dan ucapkan janji suci kalian, seru Eleanor membuat kedua insan tersebut terperangah tak percaya. Madre, ini. Yes, ini pesta pernikahan kalian. Kami hanya bisa melakukannya dengan cara sederhana sebab ini area rumah sakit. Kita tidak bisa membuat keriuhan di sini. Setelah kau sembuh, baru kita akan melakukan pesta besar-besaran. Ayo, segera naik. Semua orang telah menunggu kalian. Mata Mark dan Adisti kini telah terarah ke satu titik, yaitu ke atas mimbar. Tampak seorang pendeta telah berdiri untuk mengambil janji suci keduanya. Mata Adisti seketika berkaca-kaca saat melihat Senina dan Gladys pun telah berdiri di depan sana dengan suami mereka masing-masing. Dengan mata berkaca, Adisti lantas mengambil alih kursi roda Mark dan mendorongnya. Mark sejenak mendongak menatap wajah Adisti. Kemudian ia tersenyum sambil meletakkan telapak tangannya di atas punggung tangan Adisti. Pernikahan yang ia kira hanya akan dicatat di kantor pencatatan pernikahan nyatanya dilakukan seperti pernikahan lazimnya. Adisti yang sempat mengira kalau Mark hanya bergurau saja tentang pernikahannya benar-benar terkejut. Ternyata laki-laki itu benar-benar merealisasikan ucapannya. Janji suci telah terucap. Tepuk tangan terdengar riuh. Hingga akhirnya seruan agar Mark mencium Adisti pun bergemuruh. Keduanya tampak kebingungan sebab bagaimana Mark bisa mencium Adisti sedang ia saja tidak bisa beranjak dari kursi rodanya. Adisti yang paham lantas berlutut di depan Mark dengan tersenyum. Bila biasanya Marklah yang lebih dahulu mencium dirinya, namun berbeda kali ini. Di hari spesialnya hari ini, Adisti lah yang lebih dahulu memulai. Mark sempat sedikit terperangah, namun itu hanya berlangsung sepersekian detik sebab selanjutnya ia pun memejamkan matanya. Menikmati sapuan lembut di bibirnya yang dibalasnya dengan sebuah lumatan yang tak kalah lembut. Tepuk tangan terdengar. Tampaknya semua orang berbahagia. Pesta pernikahan sederhana itu seakan menjadi hiburan tersendiri bagi semua penghuni rumah sakit itu. Meskipun secara dadakan, namun ternyata Eleanor dan Alvernon mampu menyiapkan pesta pernikahan itu sebaik mungkin. Bahkan mereka juga menyiapkan hadiah-hadiah berupa bingkisan yang mereka bagikan ke seluruh penghuni rumah sakit termasuk para dokter dan suster beserta keluarga pasien di rumah sakit itu. Catering makanan pun didatangkan langsung dari beberapa restoran mewah di kota. Semua orang menikmati pernikahan dadakan itu. Biarpun dadakan, tapi nyatanya tak menghilangkan kesakralannya. Mark dan Adisti hanya bisa tersenyum penuh haru. Apalagi Adisti yang ternyata akhirnya bisa menikah dengan seseorang yang ia cintai dan juga memiliki sebuah keluarga lengkap seperti impiannya selama ini. Ia bahagia. Sangat bahagia. Terima kasih, Mark.
I love you, ujarnya dengan mata merah penuh haru dan kebahagiaan. Mendengar kata cinta tak terduga meluncur dari bibir Adisti membuat Mark benar-benar bahagia. I love you, baby. Love you so much, balasnya dengan perasaan membuncah bahagia. Selamat ya atas pernikahannya, ujar seorang laki-laki yang mengenakan jas bernuansa pink, senada dengan gaun sang istri. Ia mengulurkan yang disambut Mark dengan tersenyum lebar. Melihat penampilan tak biasa laki-laki di depannya sesungguhnya membuat Mark merasa takjub. Bagaimana laki-laki yang biasanya tampil manly itu justru terlihat lebih feminim malam ini. Meskipun ia baru mengenal Rainero dan Axton beberapa bulan ini, tapi sedikit banyak ia sudah mengetahui kepribadian keduanya yang tegas, berwibawa, setia, dan juga penyayang. Sedikit banyak pula tanpa orang sadari, ia belajar pada keduanya mulai dari arti tanggung jawab, bekerja keras, dan bagaimana cara bersikap terhadap pasangan. Selamat atas pernikahannya, Mark. Semoga pernikahan kalian dilimpahi kebahagiaan, timpal Rainero yang ikut bergabung dengan Mark dan Axton. Sedangkan kaum perempuan sudah membentuk kumpulannya sendiri di sisi lain taman. Terima kasih, Tuan Rainero, telah bersedia hadir di pernikahan kami, ujar Mark dengan senyum merekah. Terima kasih juga Tuan Axton. Saya benar-benar tidak menyangka, orang penting seperti kalian bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan kami, imbuhnya lagi setelah bersalaman dengan keduanya. Tak perlu sungkan, bagaimanapun, kau pernah berjasa bagiku meskipun hanya beberapa bulan saja. Selain itu, tidak mungkin kami tidak hadir, apa kau lupa siapa wanita yang kau nikahi itu? Dia sudah seperti saudara bagi Senina dan Gladys, tentu saja meski sesibuk apapun, kami pasti akan mengusahakan untuk datang, ucap Rainero. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ucap Axton dengan mata menyipit saat Mark kedapatan memperhatikan dirinya sejak tadi. Mark sontak gelagapan. Rainero yang paham pun jadi tertawa, bagaimana menurutmu? Dia semakin tampan, bukan? Entah yang diucapkan Rainero itu sebuah pujian atau ejekan, tapi Axton justru tersenyum lebar. Ternyata penglihatanmu masih cukup jeli, Rain. Padahal aku paling tidak suka warna merah muda, tapi entah mengapa sekarang aku menyukai apa-apa saja yang berwarna merah muda. Mark terperangah, merasa bingung dengan apa yang Axton alami. Kenapa bisa begitu, pikirnya. Tak perlu bingung, ini merupakan pengaruh kehamilan Gladys. Kau pun aku yakin akan mengalaminya kelak. Istilahnya itu Couvet Syndrome. Kalau kau mau tahu dengan jelas apa itu Couvet Syndrome, cari saja di internet, banyak. Mendengar penuturan Rainero, Mark mengangguk paham. Ternyata ini efek kehamilan istrinya. Ternyata ada istilah seperti itu dan Mark baru mengetahuinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau akan melakukan malam pertama dengan keadaanmu yang seperti ini? Celetuk Axton tiba-tiba. Kau tidak mungkin kan menyuruh Adisti berada di atas. Imbu Axton lagi tanpa filter. Mark mendengkus. Kenapa sikap Axton 11-12 dengan sikap ibunya? Bahkan pertanyaannya pun sama. Memangnya kenapa? Tidak masalah kan? Cetus Mark jengkel. Kau benar juga, tidak masalah sih. Justru itu lebih nikmat. Hahaha. Kau benar, Axton. Hahaha, timpal Rainero membuat wajah Mark jadi masam. Bagaimana ia belum bisa menyuruh Adisti berada di atas, berada di bawah pun belum pernah. Keadaan kakinya yang belum pulih membuatnya harus berpuasa. Apalagi menurut dokter, ia harus mengikuti terapi kurang lebih 3 bulan, artinya ia baru akan pulih setelah 3 bulan lamanya. Sanggupkah ia menahan hasratnya selama itu? Para tamu undangan telah pulang. Karena Mark masih harus dirawat di rumah sakit itu, jadi Mark belum bisa pulang ke rumah. Begitu pula Adisti, Mark memintanya menemaninya selama di rumah sakit. Adisti yang tak kuasa menolak keinginan Mark pun mengiyakan. Sesuai permintaan Mark, Eleanor pun telah mengganti ranjang Mark dengan ukuran yang lebih besar agar Adisti bisa ikut berbaring dengannya. Sementara itu, di perjalanan pulang, tiba-tiba Senina meminta Rainero menghentikan mobilnya di sebuah supermarket. Memangnya kau mau membeli apa, sweetie? Tanya Rainero yang sudah membelokkan mobilnya ke pelataran parkir sebuah supermarket. Pisang. Stok pisang di kulkas sudah habis.
Tadi aku lupa meminta Merena membelinya, tukas Senina. Rainero menganggukkan kepalanya, kenapa repot-repot ke supermarket, bukankah suamimu ini sudah punya pisang? Pisang yang takkan pernah habis dimakan, bisa memuaskanmu juga, jawab Rainero seenaknya. Aku mau pisang yang kulitnya kuning, bukan kecoklatan, sahut Senina yang tahu kemana arti perkataan sang suami. Bukankah yang kecoklatan itulah yang terbaik? Kalau yang kekuningan hanya memberi rasa kenyang. Manisnya pun hanya sekedar di mulut. Berbeda dengan pisang kecoklatan, yang manis luar dalam. Bisa membuatmu menjerit nikmat. Sungguh paket komplit, bukan? Senina merasa dongkol, ia lantas menghadiahkan sebuah pukulan ke lengan Rainero membuat laki-laki itu terkekeh. Berhenti membahas pisang kecoklatanmu. Yang aku mau itu benar-benar pisang, bukan pisang berurat milikmu, ketus Senina membuat Rainero tergelak. Mereka lantas segera turun setelah mobil terparkir sempurna di tempatnya. Namun baru saja kaki keduanya ingin melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba ponsel Rainero berdering nyaring. Rainero pun gegas mengangkat setelah tahu siapa sang penelpon. Mata Rainero seketika terbelalak setelah mendengar apa yang disampaikan seseorang yang menghubunginya itu. Ada apa? Tanya Senina saat melihat raut wajah Rainero yang menegang. Minimarket ayahmu mengalami perampokan, ujar Rainero membuat Senina terkejut setengah mati. Apa? Lalu, bagaimana Dedi? Rain, antar aku ke sana. Pekik Senina panik. Rainero pun mengangguk. Mereka pun gegas kembali ke dalam mobil dan dalam hitungan detik, mobil pun sudah ikut bergabung di jalan raya menuju minimarket yang jaraknya kurang lebih 1 jam perjalanan. Senina panik bukan main. Bahkan tangan dan kakinya telah dingin karena dilanda kecemasan. Rain, bisa lebih cepat lagi. Pinta Senina dengan tatapan memelas. Rainero pun mengangguk dan mempercepat laju kendaraannya hingga jarak tempuh yang seharusnya makan waktu 1 jam jadi hanya 30 menit saja. Melihat minimarketnya telah dikelilingi mobil kepolisian, membuat Senina makin panik. Ia khawatir terjadi sesuatu pada ayahnya. Bagaimanapun, Harold tetaplah ayahnya. Meskipun ia belum bisa benar-benar melupakan kesalahan sang ayah, tapi sebagai seorang anak, ada sisi kerinduan akan kasih sayang orang tua. Ia tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada sang ayah. Daddy, pekik Senina panik sekeluarnya dari dalam mobil. Sen, tenang. Aku yakin, ayahmu tidak apa-apa. Tenanglah, ujar Rainero seraya menahan tangan Senina. Bagaimana aku bisa tenang, Rain? Lihat, kaca-kaca itu semuanya pecah. Tenanglah. Kau tahu siapa orang yang menghubungiku tadi? Mereka adalah orang-orangku. Mereka pun takkan diam saja bila ada yang mencoba menyakiti ayahmu. Senina berusaha untuk tenang, meskipun dadanya tengah berdebar kencang. Hingga akhirnya ia melihat sesosok pria dengan beberapa memar di wajahnya tengah berdiri di hadapan seorang polisi. Senina pun segera menyerukan namanya membuat laki-laki itu pun segera menoleh. Daddy, seru Senina dengan mata memerah. Senina, seru Harold dengan mata membulat. Ia pun gegas berlari mendekati sang anak yang sedang berjalan cepat ke arahnya. Lalu tanpa aba-aba, Senina menubrukkan tubuhnya membuat Harold nyaris terhuyung. Beruntung ia masih bisa menahannya hingga tidak terjatuh. Daddy, Senina menumpahkan tangisnya. Harold mematung. Ini pertama kali Senina memeluknya setelah bertahun-tahun lamanya. Si Senina, gumam Harold masih bingung. Bahkan tangannya masih menggantung di sisi tubuh Senina. Daddy tidak apa-apa kan? Senina merenggangkan sedikit tubuhnya. Memandang lekat wajah sang ayah dan menyentuh lembut wajah Harold yang tampak membiru karena bekas pukulan. Melihat ekspresi penuh kecemasan di wajah Senina, membuat mata Harold seketika berkaca-kaca. Setelah sekian lama, ia kini dapat melihat kembali cinta sang putri untuknya. Harold pun menggeleng dengan embun yang mulai menetes di pipi kiri dan kanannya. Daddy, tidak apa-apa. Beruntung orang-orang suamimu segera membantu Daddy jadi Daddy tidak apa-apa, ucap Harold terbata. Senina tersenyum lega meskipun air mata masih mengalir deras di pipinya. Ia lantas kembali memeluk sang ayah. Harold pun membalas pelukan itu dengan perasaan bahagia yang membuncah.
Akhirnya, setelah sekian lama, ia dapat kembali mendekap tubuh sang putri. Harold bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Senina, putri yang selama ini ia sia-siakan. Keduanya lantas menangis bersama. Rainero tersenyum penuh haru. Akhirnya, istrinya bisa mulai berdamai dengan masa lalu. Meskipun kesalahan yang ayahnya lakukan tak mungkin dapat dilupakan begitu saja, tapi setidaknya setelah ini Senina dapat hidup dengan lebih tenang sebab Senina telah bisa berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Satu persatu orang-orang yang pernah melukai Senina pun telah menuai akibatnya. Begitu juga Harold telah menyadari dan menyesali kebodohannya selama ini. Rainero hanya bisa berharap, ke depannya ia bisa terus membahagiakan Senina. Sudah cukup penderitaannya selama ini. Kini saatnya Senina berbahagia dengan dirinya dan anak-anaknya yang mungkin akan bertambah jumlahnya. 67. Seminggu telah berlalu semenjak kepergian Rhea. Tak ada tanda-tanda perempuan itu akan kembali ke apartemen itu. Theo yang memang tidak memiliki perasaan apapun pada Rhea, tampak acuh tak acuh. Meskipun kini apartemen itu jadi kian terasa sepi, tapi Theo tidak mempermasalahkan sama sekali. Justru itu lebih baik menurutnya. Tak ada lagi yang akan mengusiknya, setidaknya itulah yang ada di dalam pikirannya sekarang. Masuk ke kamarnya, Theo segera menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Tatapan matanya menerawang ke langit-langit kamarnya. Sebenarnya ada sedikit perasaan bersalah pada Rhea. Bagaimanapun, ia pasti telah melukai Rhea karena menidurinya secara paksa. Tapi sayang, egonya melampaui akal sehat. Ia pikir itu wajar, salah sendiri Rhea selalu saja mengusiknya. Seharusnya Rhea sadar, pernikahan mereka itu tanpa cinta. Setidaknya, berilah ia ruang untuk bernafas. Tidak mudah untuk melupakan perempuan yang ia cintai. Rasa itu telah tertanam begitu dalam hingga menggerus akal sehatnya. Namun Rhea seakan menutup mata. Ia seakan tidak peduli dan terus mengusiknya. Membuat Theo kehabisan kesabaran hingga melakukan hal yang terduga pada perempuan yang ternyata belum pernah terjamah itu. Bel pintu